Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke sesi yang ketujuh hari ini. Sesi yang ketujuh, sebelum UTS kita belajar tentang pengolahan limbah gas. Jadi gas-gas itu juga harus dikelola ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengolahan limbah cair, limbah padat, limbah B3. Kemudian sekarang kita masuk ke pengolahan limbah gas. Limbah gas itu kenapa harus kita kelola? Karena gas itu akan ke udara ya, ke udara, ke atmosfer. Kemudian ini juga berkaitan dengan perubahan iklim ya, kerusakan lapisan ozon. Bayangkan kalau kita tidak mengelola limbah gas ini akan ke atmosfer, merusak ozon. Kalau ozon kita rusak, akibatnya terjadi pemanasan global. Kemudian bagi kesehatan, kita nggak bisa memilih mana udara bersih, mana udara kotor. Jadi pernapasan kita itu menerima saja gitu. Kalau udara kita kotor, kita hirup. Ya. Akibatnya apa? Polutan-polutan udara itu akan masuk ke dalam tubuh dan bereaksi ya. Sehingga kita mudah terkena penyakit. Nah, di sesi ini capaian pembelajaran mahasiswa mampu menguraikan pengelolaan limbah gas. Jadi pencemaran udara itu adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien itu turun sampai tingkat tertentu dan menyebabkan udara ambien tidak lagi memenuhi fungsinya. Ya, udara itu harusnya tidak ada kandungan zat tertentu ya. Jadi ketika kita bernapas ya, udara itu bersih, masuk ke dalam tubuh ya, tidak ada kandungan zat-zat lain gitu. Nah, itu bersih ya atau baik. Melainkan kalau udaranya tercemar, yang kita hirup itu ada kandungan baik itu partikulat, kemudian bahan-bahan kimia. Nah, itu akan, kalau partikulat ada ukuran kecil, ada ukuran besar ya, PM2,5, PM10. PM10 itu akan tertahan di lapisan saluran pernapasan bagian atas. Sehingga kalau dampaknya itu biasanya ISPA ya, itu partikulat ukuran 10 mikron. Kalau partikulat ukuran 2,5 mikron ya, itu akan masuk ke dalam ya sistem pernapasan di lebih dalam lagi, bisa ke alveolus, bisa kemana-mana ya, bisa menyebabkan asma, bisa menyebabkan bronkitis. Nah, itu kalau PM2,5-nya lebih banyak di udara. Nah, di Jakarta itu yang tinggi itu adalah PM2,5. PM2,5 itu bisa juga menyebabkan dampak-dampak kesehatan lain seperti hipertensi, penyakit jantung, ya ataupun yang lainnya. Nah, kandungan di udara itu lebih tinggi adalah nitrogen. Ya, ini udara alami itu 78,09% nitrogen, 20,94 oksigen, sisanya adalah argon dan juga CO. Nah, istilah pencemaran udara, ada udara ambien. Udara ambien ini adalah udara bebas di permukaan bumi, di lapisan troposfer, yang merupakan tempat kita bernapas ya, udara ambien. Udara emisi adalah udara yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dari cerobong asap ya, atau dari knalpot, itu disebut udara emisi. Kemudian baku mutu udara ambien adalah ukuran batas kadar zat, energi, atau komponen lain yang seharusnya ada ataupun unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di udara ambien. Nah, sumber pencemar itu adalah setiap kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran ke udara. Mutu udara ambien ini adalah kadar zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam udara bebas. Sumber emisi adalah sumber baik itu yang bergerak, tidak bergerak, ataupun tidak bergerak secara spesifik, yaitu disebut dengan sumber emisi. Nah, sumber alami, sumber pencemar udara itu ada sumber alami dan juga sumber antropogenik. Sumber alami itu bersumber dari letusan gunung berapi dan juga kebakaran hutan. Jadi di sini tidak ada pengaruh manusia ya. Kalau kebakaran hutannya karena manusia sengaja dibakar, maka masuk ke sumber kegiatan manusia. Jadi
Sumber kegiatan manusia ini atau disebut dengan antropogenik berhubungan dengan proses pembakaran. Pertama ada sumber yang tidak bergerak atau stationary source ya, seperti pabrik ya, kemudian seperti industri, kemudian dari aktivitas rumah tangga itu disebut sumber tidak bergerak. Sumber bergerak atau mobile source ya, contohnya adalah kendaraan bermotor, pesawat terbang atau kendaraan ya, kereta api, kemudian kapal laut itu termasuk mobile source. Kemudian ada debu ya, debu itu partikulat atau yang diukur di debu itu adalah partikulat meter. Kemudian ada asap dan juga ada gas. Gas-gas ini seperti gas CO, NO ya, kemudian ada gas timbal ya dan lainnya.